طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin sedang jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga sampai detik saat ini kita masih dapat menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, yang memperjalankannya, yang mempertemukannya, yang mendudukkannya, yang menaikkannya, maka tidak ada satupun manusia yang dapat sampai ke tempat tujuan. Tidak ada satupun manusia yang dapat menyelesaikan rencananya. Tidak ada satupun manusia yang dapat menjalankan apa yang dia rencanakan dan lain sebagainya, melainkan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah biiznillah ana sampai kembali di Aceh Subul Salam setelah semalam hari Ahad, Senin pagi ana sampai Medan naik kendaraan yang biasa ana bawa dengan 2 orang anak-anak. Atas izin Allah ana sampai di Medan, atas izin Allah ana kembali lagi ke Subul Salam dengan perjalanan yang tidak mudah, perjalanan jauh menuju kota Medan dan akhirnya kembali ke Subul Salam. Kalau bukan Allah, nggak ada yang bisa menyampaikan, tidak ada yang bisa memperjalankannya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Teriring doa di majelis ini, siapapun di antara
kita dan di antara mereka kaum muslimin dan muslimat, imam yang hadir ataupun yang berhalangan hadir, di antara mereka ataupun di antara kita, di antara keluarga kita ada yang sedang sakit, maka semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkannya dari sakitnya. Dan kemudian siapapun di antara kita dan di antara mereka yang sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kesusahan, himpitan hidup dan lain sebagainya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya dengan jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan kelapangan, agar dia dapat melalui kesulitan-kesulitan yang dia sedang hadapi. Dan kemudian di antara kita dan di antara mereka kaum muslimin dan muslimat, siapapun mereka yang memiliki tanggungan hutang piutang, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan usahanya, melapangkan urusannya agar dia dapat segera menyelesaikan segera tanggungan hutang piutangnya. Dan kemudian kaum muslimin, siapapun di antara mereka yang sedang berselisih di antara saudaranya, di antara sesama muslim, di antara orang tua ataupun anaknya, istri dengan suaminya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati-hati mereka kembali, mempertemukan mereka kemudian agar mereka dapat menjalin silaturahim sebagaimana biasanya. Dan kemudian yang terakhir kaum muslimin, karena anak semalam dapat cerita ada orang yang sudah lebih dari 14 tahun menikah tidak punya anak. Maka siapapun di antara dia yang mengharapkan punya anak, di antara mereka kaum muslimin dan muslimat yang mengharapkan memiliki anak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka anak yang saleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah menyampaikan pembahasan yang ketiga, bagian yang ke-8, al-mabhasus salis, khatarul ghaflah. Pembahasan yang ketiga adalah bahayanya kelalaian. Bahayanya kelalaian. Dan kita sudah sampaikan perkara yang ke-8, thaminan. Yang ke-8, min a'zami khataril ghaflah. Di antara bahaya yang terbesar daripada kelalaian, anna man ghafala Allah ghafala 'anillahi 'aqabahu. Barang siapa yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala, aqabahu, Allah pasti menghukum dia. Tapi ingat ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala itu tidak segera. Tengok Firaun. Enggak segera. Bayangkan kalau segera, Pak, celaka kita. Enggak segera Allah hukum. Tapi Allah pasti menghukum. Dan orang yang lalai, kalau dia tidak segera kembali kepada Allah, dia akan jatuh ke dalam kelalaiannya yang sangat panjang dan kemudian membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqabahu bi ayyaghfalahu an zikrihi, dikarenakan dia lupa, dia lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalul hayy wal mayyit. Masalul ladzina la yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuru kamasalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti perumpamaan orang yang mati dan orang yang hidup. Tapi jangan sampaikan kepada saudara kita, tetangga kita yang enggak sholat-sholat itu, jangan dibilang engkau bagaikan mayat hidup. Insya Allah bertengkar kita dengan tetangga kita. Aku baru menyaksikan nyata dalam kehidupan ini mayat hidup depan rumah saya. Jangan Pak, masalah besar nanti. Siapa yang bilang perumpamaan antara hidup dan mati itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis beliau, bukan kita karang-karang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan.
Perumpamaannya seperti orang yang hidup, seperti orang yang mati. Tapi jangan masuki aliran yang namanya eling. Jangan masuk tarekat yang namanya tarekat eling itu. Dia sudah ingat Allah, udah ingat oh Allah, udah. Dia nggak sholat lagi, nggak puasa lagi dan lain sebagainya. Wa yattabi'u hawahu wa yakuna amruhu dha'i'an mu'attilan. Sudahlah dia melalaikan daripada mengingat Allah, dia lalai daripada mengingat Allah, dia mengikuti hawa nafsunya. Allah pasti hukum dia. Fir'aun tuh bukan gak ingat dia ingat tuh. Dia tahu, dia faham. Bahkan sudah hadir azabnya di depan mata. Sudah Allah hadirkan kematian binatang, sudah Allah kematian tumbuh-tumbuhan, sudah Allah hadirkan yang namanya air kering, korontang gak ada air. Dan dia menyaksikan banyak yang mati. Dan kemudian dia sampaikan kepada Nabi Musa, kalau benar Allah Tuhanmu, sanggup dia menghidupkan ini kembali, maka aku akan menyembah. Ternyata begitu, setelah Allah hidupkan kembali semua yang diminta oleh Fir'aun, enggak disembah Allah Subhanahu wa ta'ala, makin ingkar. Makin ingkar, semakin ingkar. Adakah orang yang demikian sekarang? Bagi Allah bukankah sangat mudah? Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan afa amina ahlul qura. Apa kira-kira penduduk suatu negeri itu merasa aman? Mereka merasa tenang. Ayatiyahum ba'suna. Akan datang kepadanya ba'suna, bala dari kami. Bencana dari kami, musibah dari kami datang. Bayatan di malam hari, wahum naimun, mereka sedang dalam keadaan tidur. Sudahkah orang-orang menjalankan sunnah Nabi ketika menjelang tidur? Apakah dia lalai ketika dia mau tidur? Enggaknya panjangnya kan Pak, pendeknya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Betapa banyak orang yang ketika mau tidur dia lalai. Mau tidurlah, lalai. Udahlah wudu enggak, baca doa tidur enggak, kan lalainya luar biasa. Kalau mati gimana Pak? Mudah-mudahan ketika dia sebelum tidur, dia sempat sholat isya. Maka mudah-mudahan masih masuk dalam bab yang husnul khotimah ya. Inilah sholat tidak, tidur enggak baca doa. Allah ya karim. Lalainya bertimpa-timpa dengan kelalaian. Apakah ketika Allah cabut nyawanya? Bagaimana nasibnya? Itu pada pertemuan yang minggu lalu kita sampaikan demikian. Kemudian sekarang kita sampaikan perkara yang bahaya kelalaian yang ke-9 tasi'an. Ahlul ghaflati lahumul hasrah. Ahlul ghaflati ini bisa dibaca al-hasratu atau al-hasaratu, ya sama aja. Ahlul ghaflati lahumul hasrah yaumal hasrah. Syekh Sa'id bin Ali bin Wahfi Al-Qahtani, beliau mengatakan, bahayanya kelalaian yang ke-9, beliau sebutkan bahwasanya orang-orang yang lalai, maka baginya penyesalan. Maka baginya penyesalan. Tengok surat An-Naba ayat terakhir. Ya laitani kuntu turaba. Kalau seandainya aku dulu seperti debu. Mana ada, mau enaknya aja. Kalau ada perkara sampai di akhirat mana bisa. Di alam kubur
kalau sudah masuk nggak bisa lagi minta balik. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Udah ditanam dalam kubur, kemudian minta balik ke dunia, nak amal solehan. Kami mau beramal soleh, nggak bisa lagi. Di sini Syekh Sa'id bin Ali bin Wahfi Al-Qahtani menuliskan bahayanya kelalaian yang ke-9, ahlul ghaflati lahumul hasarat yaumul hasrati. Orang yang lalai maka baginya kerugian. Ingat Allah sudah menyebutkan pengecualiannya dalam surat Al-Asr. Selain itu berarti rugi, nggak ada. Selain itu pasti rugi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Kita semua hafal. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, manusia pasti rugi. Allah yang bilang pasti rugi. Demi waktu, demi masa, manusia pasti rugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis Nabi ketika dikaitkan dengan firman Allah ini, manittaba'a sayda ghafala, barang siapa yang mengikuti hewan buruannya pasti lalai. Karena itu rentan waktu. Terkait dengan waktu. Ketika dia berburu dengan hewan buruannya, berburu dengan pekerjaannya, berburu dengan aktivitas kesehariannya, berburu dengan pekerjaannya, usahanya, ladangnya, pertaniannya. Dia berburu kencang, tancap dengan sepeda motornya. Begitu panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyantai dia, tidak beleha. Allah yang menyebutkan, Allah yang mengatakan pasti rugi manusia. Siapa yang tidak rugi? Allah menyebutkan pengecualian, dan itu harus kita catat baik-baik. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu siapa? Dari pengertiannya dulu disebutkan adalah orang yang melafalkan dengan lisan. Adalah orang yang meyakini dengan hatinya, melafalkan dengan lisannya, dan kemudian melaksanakan dengan anggota tubuhnya. Itulah orang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Beriman beramal soleh. Kalau dia beriman nggak beramal soleh, rugi. Rugi. Saya Muslim tapi nggak beramal soleh, rugi. Karena wawunya harfu ataf, dan nggak bisa dipisah, nggak bisa dipisah. Saya mau pilih yang saling menasihati aja lah, nggak bisa. Itu terkait, nggak bisa terpisah. Dan saya mau nasihatin orang lah dalam perkara kesabaran, udah sabarlah. Orang nggak sholat semana disuruh sabar, udah sabar aja lah. Sementara nggak apa-apa lah, gitu nggak sholat, sabar aja lah. Ini salah. Dan orang-orang yang saling menasihati dalam perkara kebenaran, dan orang-orang yang saling menasihati, ada yang menerjemahkan menetapi kesabaran. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, orang-orang yang lalai, dia pasti rugi. Orang-orang yang lalai itu imannya setengah-setengah, amal solehnya setengah-setengah. Mau sholat jamaah di rumah aja. Mau datang kajian mingguan, nanti nunggu 3 bulanan. Nanti nunggu daurah, kalau daurah saya pasti datang. Dan lain sebagainya. Demi rentan waktu itu Allah bersumpah, manusia pasti rugi. Siapa yang membuat rugi? Manusia itu sendiri. Makanya kecuali orang-orang yang saling menasihati dalam perkara kebenaran. Ingat, saling menasihati dalam perkara kebenaran. Kalau itu benar, siapapun dia, Imam Ana atau Ustaz Sahrizal ataupun siapapun yang ada,
Kalau itu perkara benar, sampaikan kepadanya, ini perkara kebenaran. Perkara kebenaran, imma itu kebenaran terkait dengan kebenaran itu masalah yang baik, imma kebenaran terkait dengan masalah yang buruk. Kalau baik, katakan baik. Kalau buruk, katakan buruk. Karena kalau tidak, kita termasuk ahlul ghaflah. Kita termasuk orang-orang yang lalai. Jangan sampai lalai jadi orang tua. Siapa orang-orang tua yang lalai? Anaknya pada waktu sholat dibiarkannya. Kalau sudah waktunya memang dia wajib sholat, jangan dibiarkan. Makanya Nabi mengatakan suruh anakmu sholat. Umur 7 tahun kan. Jangan dibiarin, suruh. Udah umur 10 tahun. Dipukul. Kalau masih nggak mau. Jangan dibiarin. Lalai kita dalam hal itu kalau kita biarkan. Anak perempuannya anak perempuan. Jangan dibiarin. Ajarin dia pakai jilbab. Jangan dibiarkan. Udah balik dia. Jangan dibiarkan. Makin dibiari. Makin menjadi. Maka kita termasuk orang-orang ahlul ghaflah. Orang-orang yang lalai. Lahumul hasarah. Maka bagi mereka kerugian. Oh, ngeri. Anak perempuan 3 jaminan benteng dari neraka. Tapi kalau nggak solehah, jaminan terbukanya pintu neraka selebar-lebarnya. Dalam perkara kesabaran, ibadah mana bisa kalau nggak sabar? Mau takbir cepet aja, mau berdiri cepet ya, nanti encok pinggang. Mau sujud perlahan lah turun. Ini udah kayak durian jatuh depan. Sabar. Baca Al-Quran udah berselemak entah kemana-mana. Sabar. Ibadah butuh kesabaran. Puasa saja bersabar kita dari pagi hari. Dari subuh sampai waktu maghrib tiba. Sabar. Memang itulah waktunya. Kalau waktunya sholatnya sabar. Masih di dalam sholat. Sabar. Jangan pingin cepat siap. Tenang. Makanya salah satu rukun sholat itu tenang. Kalau orang udah nggak tenang, hilang rukunnya satu. Kalau haji, hilang rukunnya satu, kayak mana Pak? Batal hajinya. Kalau yang wajib bisa bayar dam. Kalau rukunnya hilang, hilang hajinya. Tak sah. Kalau yang wajib bisa bayar dam. Kalau rukunnya hilang, memang perkara sholat mau bayar dam, mau gimana? Ulangilah sholatnya. Kok udah nggak tenang? Dalam urusan ini, siapapun dia, anak atau Ustaz Sahrizal dan lain sebagainya, maka sesama kita saling mengingatkan. Karena sebenarnya siapapun yang duduk di sini, itu adalah bukan orang-orang yang terpelihara dari dosa dan kesalahan. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, laulam ya'id illa ma'sumin la ma'suma ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Al-Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan, kalau tidak boleh memberi nasihat, makanya kita nggak bisa. Kata beliau, kalau tidak boleh memberi nasihat, memberikan arahan, illa ma'sumin, kecuali orang yang terpelihara dari dosa dan kesalahan, la ma'suma ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang maksum setelah meninggalnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Siapapun dia enggak layak.
Begitu. Maka yang penting semangatnya adalah saling menasihati dalam perkara kebenaran, saling menasihati dalam perkara kesabaran. Siapapun itu. Karena kalau tidak, maka kita termasuk orang-orang yang lalai dan pasti rugi. Nah, beliau Syekh Said bin Ali bin Wahfi Al-Qahtani menyebutkan perkara yang ke-8, yang ke-9. Bahaya yang kelalaian adalah orang-orang yang lalai, maka bagi mereka kerugian. Yaumul hasrah, pada hari di mana kerugian-kerugian Allah tampakkan semuanya. Di dalam kubur aja udah nampak. Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Kemudian beliau menuliskan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, wa anzirhum yawmal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan tentang hari penyesalan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana hadis beliau, aksiru zikra hadimil ladzat, wahai kalian, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kenikmatan dunia ini. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan dunia ini. Sebab kalau nggak begitu kita lalai pasti. Hiya al-maut. Itu adalah kematian. Itu adalah kematian. Pada dasarnya kita semua ini calon mati. Calon mati. Tidak ada yang tidak. Hanya saja siapa duluan. Hanya siapa yang lebih dahulu. Hanya siapa kemudian siapa berikutnya dan seterusnya. Sebab kalau kita tidak mengingatnya, lalai pasti kita. Pasti yang lain yang diingatnya. Kalau rencana dunia ini yang kita ingat, gak habis-habisnya itu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis Nabi? Laula libni Adama wadiyani min dhahabin labtagha salisuhuma. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah seorang anak Adam memiliki dua lembah yang terbuat dari emas, labtagha salisuhuma, pasti dia akan mencari yang ketiga. Siapa yang bersabda? Siapa yang menyebutkan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari siapa? Nabi SAW mendapatkan sumbernya. Ingat firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan beliau berbicara berdasarkan wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yang menyebutkan. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus. Apa perkara ini? Kematian. Segala perkara yang sudah terputus. Apa perkaranya yang Nabi SAW sebutkan? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila seorang anak Adam mati, terputuslah
seluruh amal perbuatan, amal ibadah. Illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Sadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau waladin salihin yad'u. Perkaranya adalah sedekah jariyah. Disebutkan sedekah jariyah termasuk di dalamnya orang yang membuat sumur, membuat paret. Fa insyaallah termasuk orang yang membuat jalan. Orang yang mengalirkan air. Termasuk yang membuat lembaga pendidikan. Termasuk yang membuat rumah Allah ini. Dan termasuk orang-orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang bermanfaat yang kita wajib miliki adalah ajarkan anakmu Al-Fatihah. Jangan ustadz yang ngajari. Jangan guru yang mengajarkan. Ajarkan anakmu Al-Fatihah. Ajarkan anakmu mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang lahir dan ucapan yang pertama kali dia ajarkan sebagaimana hadis Nabi kepada seorang yang baru lahir, ketika dia hendak belajar bicara, ajarkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Jangan yang lain. Kemudian ajarkan kepada anak kita sebuah doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai orang yang ngajarin. Sebab betapa luar biasanya kalau orang yang mengajarkan itu. Tapi kalau toh memang umpamanya orang tuanya alangkah bodohnya umpamanya, alangkah jahilnya dia, sehingga tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang surah Al-Fatihah, tentang Rabbighfirli, atau tentang la ilaha illallah, tidak bisa dia mengajarkannya, berarti harus banyak tobat orang ini kan. Betapa lalainya dia. Ajarkan itu kepada anak. Berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan, kematian. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Masuk di alam kubur penyesalan pertama. Ketika datang pada hari kiamat, sudah di hadapannya neraka, sudah masuk ke dalam neraka, minta ampun, dia minta maaf, gak akan diampuni. Ketika segala perkara, yaitu ketika segala perkara telah diputus. Waladin yad'u, waladin salihin yad'u, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana menciptakan anak saleh? Paketnya sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Paketnya sudah disebutkan oleh Allah terkait dengan peristiwanya, terkait dengan Luqman. Paketnya sudah Allah ajarkan. Kalau kita nggak mengajarkan paket-paket yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi, lalu apa yang diajari? Apa yang diajarkan? Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman, kata Allah